Dalam beberapa hari terakhir, banyak kasus obesitas ekstrem yang terjadi di berbagai wilayah. Kasus obesitas di Indonesia semakin meningkat. Anda perlu waspada, saudara, karena angka penderita obesitas di Indonesia terus naik. Data Kementerian Kesehatan menyebut 1 dari 3 orang dewasa Indonesia kini mengalami obesitas. Fenomena obesitas di Indonesia bagaikan gunung es. Tampak sebagian kecil individu dengan berat badan berlebih, namun di baliknya tersembunyi jutaan penduduk yang bergumul dengan kondisi ini. Lebih dari sekedar angka timbangan, obesitas adalah alarm bagi kesehatan bangsa akibat perubahan pola konsumsi dan gaya hidup. Mari kita bedah lebih lanjut. Kamu kebanyakan gak sih jajannya? Iya, kamu gak takut obesitas ya? Gak apa-apa, karena aku lagi bahagia sekarang. Kalian tahu nggak sih, obesitas itu bukan cuma sekedar masalah kegemukan, tapi juga udah masuk ke masalah medis. Jadi obesitas itu terjadi ketika seseorang udah mengalami kenaikan berat badan yang jauh di atas normalnya, sehingga ketika orang sudah mengalami masalah obesitas, dia harus segera ditangani biar nggak berdampak serius. Kalian tahu nggak sih guys, sebenarnya penyakit diabetes itu bukan soal tentang penampilan fisik aja, tetapi jika dibiarin bisa menyebabkan penyakit kronis seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit diabetes. Serius banget kan guys penyakit diabetes ini. Nah, aku cuma mau ngasih tahu, obesitas itu disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, faktor genetik. Ya, emang bawaan sih. Terus yang kedua, faktor lingkungan dan kebiasaan. Faktor kebiasaan itu contohnya mageran, banyak makan, terus tidur. Nah, semua itu tuh saling berhubungan. Nah, kalau udah obesitas, maka penanganannya nggak bisa instan, harus dari perubahan gaya hidup seperti aktivitas fisik, pola makan, bahkan juga butuh bantuan medis. Yang penting konsisten. Sebenarnya, obesitas itu dapat dicegah kok. Mulai aja dari hal-hal kecil. Misalnya seperti makan makanan yang bergizi dan sehat, melakukan olahraga yang ringan, dan mencari tahu nutrisi yang tepat untuk tubuh kita. Pilihan kecil hari ini dapat membantu kita menjaga kesehatan untuk masa depan. Untuk menentukan apakah seseorang termasuk obesitas atau tidak dengan menggunakan indeks massa tubuh. Langkah pertama yaitu menghitung indeks massa tubuh dengan rumus berat badan kilogram dibagi dengan tinggi badan meter pangkat 2. Contohnya, berat badan 70 kg dibagi dengan tinggi badan 1,65 meter pangkat 2 sama dengan 25,7. Nah, buat anak-anak dan remaja yang masih dalam pertumbuhan, itu penghitungannya menggunakan Z-score dengan satuan standar deviasi. Untuk IMT anak-anak dan usia remaja. Nah, ini kisaran umurnya 5 sampai 19 tahun ya. Jadi ini tuh patokannya Z-score dari WHO berbeda dengan yang dewasa. Nah, jadi untuk Z-score kurang dari -3 standar deviasi itu dikategorikan sangat kurus. Lalu untuk -3 standar deviasi sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi itu dikategorikan kurus. Lalu -2 standar deviasi sampai dengan lebih dari sampai dengan +1 atau +1? +1 standar deviasi itu dikategorikan udah normal ya? Iya, betul. Lalu +1 standar deviasi sampai dengan +2 standar deviasi itu dikategorikan udah berisiko untuk kelebihan berat badan. Lalu +2 standar deviasi sampai dengan +3 standar deviasi itu udah kelebihan berat badan. Nah, ini yang terakhir Z-score dengan nilai lebih dari +3 standar deviasi itu udah dikategorikan sebagai overweight. Jadi teman-teman harus lebih aware ya untuk anak-anak dan remaja. Indeks massa tubuh pada orang dewasa Ya. menurut WHO. Nah, yang pertama kategorinya yaitu
kategori orang dewasa yang kurus. Nah, indeks massa tubuhnya dalam kilogram per meter persegi yaitu kurang dari 18,5. Nah, sedangkan orang dewasa yang normal itu indeks massa tubuhnya 18,5 sampai 24,9. Nah, selanjutnya apa tuh dia? Selanjutnya overweight. Nah, untuk orang dewasa yang overweight, nah indeks massa tubuhnya 25,0 sampai 29,9. Nah, selanjutnya ada orang dewasa yang obesitas tingkat 1. Nah, indeks massa tubuh obesitas tingkat 1 yaitu Dari 30,0. dari 30,0 sampai 34,9. Nah, sedangkan obesitas yang tingkat 2 itu dari 35,0 sampai 9,9. Nah, yang terakhir apa tuh dia? Ini obesitas tingkat 3, berapa nih nilainya? Nah, untuk obesitas tingkat 3 yaitu melebihi dari 40,6. Jadi teman-teman yang anak-anak, remaja, dan dewasa harus lebih memperdulikan berat badannya ya. Dan Oke. sering-sering mengukur Indeks massa tubuh kalian sendiri. Oke, segitu aja. Selanjutnya, Pengukuran IMT bisa juga dengan menggunakan ukuran lingkar pinggang, rasio pinggang pinggul, dan persentase lemak tubuh. Yang pertama ada lingkar pinggang. Risiko obesitas abdominal tinggi jika lingkar pinggang pria lebih dari 90 cm dan wanita lebih dari 80 cm. Itu untuk standar Asia ya teman-teman. Dan yang kedua ada rasio pinggang pinggul atau waist hip ratio. Mengukur distribusi lemak tubuh dengan rumus lingkar pinggang dibagi lingkar pinggul. Contohnya, bila seorang laki-laki memiliki lingkar pinggang 100 cm dan lingkar pinggul 90 cm, maka RLPP-nya adalah 100 dibagi 90 sama dengan 1,1. Dan yang terakhir ada persentase lemak tubuh. Dapat diukur dengan menggunakan alat bioelectrical impedance seperti timbangan lemak tubuh, skin fold thickness test, mengukur lipatan kulit dengan kaliper, dan yang terakhir DXA scan, alat medis yang lebih canggih. Nah, itu dia tadi cara menentukan apakah kamu obesitas atau tidak. Segera dicek ya teman-teman. Tadi kan udah dijelasin tuh bagaimana cara menentukan obesitas seseorang. Aku penasaran nih, kira-kira berapa ya presentase obesitas di dunia, Asia Tenggara, sama Jambi? Sama, aku juga penasaran. Mari kita cari tahu yuk. Ayo. Halo Sobat Sehat. Nah kan tadi teman kita udah nanya tuh berapa presentase kondisi obesitas di dunia, Asia Tenggara, dan di daerah kita Jambi. Jadi aku menjelasin dari data WHO menunjukkan bahwa sekitar 13% populasi dewasa di seluruh dunia mengalami obesitas. Yang berarti lebih dari 1 miliar orang menghadapi resiko kesehatan akibat kelebihan berat badan. Menariknya, angka ini terus meningkat sejak tahun 1990. Pada perempuan, prevalensi obesitas naik dari 8,8% menjadi 18,5%. Sementara pada laki-laki meningkatnya dari 4,8% menjadi 14%. Nah, sedangkan di Asia Tenggara, angka obesitas lebih rendah, yaitu sekitar 4,7%. Namun, jika kita lihat dari angka kelebihan berat badan, angkanya cukup tinggi, yaitu 31%. Negara-negara seperti Brunei mencatat prevalensi overweight tertinggi hampir 70%. Sementara Indonesia memiliki angka overweight sekitar 38%. Nah, ini menunjukkan bahwa kelebihan berat badan menjadi masalah penting di wilayah tersebut. Nah, bagaimana dengan daerah kita sendiri, yaitu daerah Jambi? Meski angka obesitas pada remaja usia 16-18 tahun masih relatif rendah, sekitar 2,7% angka kelebihan berat badan mencapai hampir 8%. Ini adalah sinyal bahwa masalah obesitas mulai muncul di kalangan anak muda seperti kita. Jika tidak ditangani, maka berujung pada masalah kesehatan serius di masa depan. Adapun kesimpulan dari apa yang teman-teman saya dan saya bicarakan tadi adalah obesitas adalah masalah kesehatan yang terus meningkat, baik secara global maupun di Asia Tenggara, termasuk di Jambi. Di Jambi, meskipun angkanya masih rendah, tren kelebihan berat badan pada remaja mulai terlihat. Maka dari itu, gaya hidup saya sejak dini penting untuk mencegah obesitas dan menjaga kualitas hidup di masa depan nantinya. Nah, untuk sebagai penutup, aku
mau nunjukin datanya nih. Tunggu dulu. Ada yang Apa? lupa. Kita belum jelasin tentang Indonesia. Oh iya, kita kelupaan jelasin Indonesia. Coba kamu jelasin dong, Naswa. Oke, jadi di sini aku mau jelasin tentang persentase obesitas yang ada di Indonesia. Tren obesitas makin mengkhawatirkan nih. Data dari tahun 2013 sampai 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas dari 14,8% menjadi 21,8% di Nahda. Perempuan Indonesia lebih rentan mengalami obesitas dengan angka mencapai 30% dibandingkan laki-laki yang sekitar 14,5%. Ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus terhadap pola hidup dan asupan gizi terutama bagi perempuan. Nah, segitu dulu ya guys. Oke guys, sudah jelaskan tadi oleh Naswa pertambahan sedikit dari negara kita yaitu Indonesia. Maka dari itu yang terakhir adalah akan saya cantumkan data persentase yang kami cari. Berikut adalah datanya. Jadi, obesitas bukan hanya berpengaruh kepada kondisi fisik seseorang, tetapi juga sangat mempengaruhi kondisi mental dari orang tersebut. Banyak orang dengan obesitas mengalami tekanan psikologis, merasa minder, dan bahkan depresi. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak suportif dan stigma negatif sering membuat mereka merasa terasingkan, malu, bahkan mengasingkan diri dari pergaulan. Dampak obesitas terhadap kesehatan fisik manusia. Obesitas memiliki dampak yang tergambar pada tubuh manusia. Di antaranya yang pertama ada penyakit jantung ataupun pembuluh darah. Ini tergambar pada penyakit hipertensi dan juga stroke. Yang kedua ada diabetes tipe 2. Yang ketiga ada kolesterol tinggi. Yang keempat itu adalah masalah sendi seperti osteoartritis yang terjadi karena beban berat tubuh yang berlebih. Yang kelima ada masalah gangguan tidur atau sleep apnea, dan yang keenam adalah masalah pernapasan. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari obesitas, yaitu merasa minder atau tidak percaya diri. Biasanya orang yang mengalami obesitas tidak percaya diri saat berada di lingkungan sosial. Yang kedua, mengalami stres dan depresi. Tekanan dari sekitar, komentar negatif atau kesulitan menerima diri sendiri bisa memicu stres dan mengalami depresi berkepanjangan. Gitu, Dut. Mau kemana, Dut? Obesitas dapat memberikan dampak sosial dan aktivitas yang signifikan. Penderita obesitas lebih sering dikucilkan atau dibully, terutama di lingkungan sekolah atau lingkungan kerja. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa percaya diri di dalam lingkungan sosial, yang berujung pada isolasi atau kesulitan menjalin hubungan. Selain itu, kelebihan berat badan juga membuat seseorang kesulitan melakukan aktivitas fisik atau olahraga, yang justru memperparah kondisi obesitas dan menurunkan kualitas hidup si penderita obesitas tersebut. Nah, dampak terakhir dari obesitas yaitu dampak ekonomi. Obesitas ternyata juga bisa berdampak pada kondisi ekonomi, baik secara individu maupun secara masyarakat. Orang dengan obesitas cenderung memiliki penyakit yang lebih tinggi seperti diabetes, jantung, dan tekanan tinggi. Akibatnya, mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk pengobatan, konsultasi dokter, hingga pembelian obat-obatan secara reguler. Cara mencegah agar tubuh tidak mengalami obesitas. Yang pertama yaitu mengatur pola makan sehat. Karena pola makan merupakan faktor utama dalam pengendalian berat badan. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang seimbang. Yang pertama dapat karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, dan serat. Selanjutnya, kita juga harus membatasi mengonsumsi makanan yang tinggi kalori dan rendah nutrisi, seperti makanan cepat saji, gorengan, kue manis, kemudian minuman bersoda. Mengapa sih? Karena makan makanan tersebut dapat mempercepat kenaikan berat badan. Selain itu, yang terakhir kita juga dapat mengatur porsi makan kita agar kita tidak makan dengan porsi yang berlebih. Yang kedua yaitu aktivitas fisik teratur.
Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu penyebab utama terjadinya obesitas. Aktivitas fisik secara teratur dapat mempercepat metabolisme tubuh, meningkatkan massa otot yang merupakan faktor utama dalam pengendalian berat badan. Maka dari itu dilakukan minimal olahraga selama 150 menit per minggu, yaitu yang dapat dibagi dalam 30 menit per hari selama 5 hari. Olahraga fisik yang dapat dilakukan yaitu seperti jalan cepat, jogging, berenang, bersepeda, maupun senam aerobik. Untuk poin yang selanjutnya dalam pencegahan obesitas, yaitu tidur yang cukup dan berkualitas. Nah, tidur yang cukup ini dapat berperan penting dalam mengatur hormon yang mengatur nafsu makan, yaitu hormon leptin dan hormon grelin. Kurang tidur ini dapat meningkatkan hormon grelin yang dapat merangsang rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang, sehingga beresiko memicu konsumsi makan yang berlebihan. Nah, idealnya disarankan untuk tidur 7-9 jam per hari dalam menjaga rutinitas tidur yang konsisten setiap hari. Poin yang keempat adalah mengurangi stres. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan emotional eating, yaitu kelebihan dan kebiasaan makan yang berlebihan atau mengonsumsi makanan yang tinggi akan gula dan lemak sebagai pelampiasan tubuh. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola stres dulu. Yang pertama adalah latihan pernapasan atau meditasi, olahraga ringan, kemudian menyalurkan hobi sesuai minat bakat seperti membaca, menulis, ataupun melukis. Kemudian yang terakhir, berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Poin kelima yaitu batasi waktu layar. Kebanyakan duduk di depan layar seperti TV, HP, atau laptop membuat kita menjadi kurang gerak. Lama-lama badan kita jadi pasif dan gak sehat. Apalagi saat kalian nonton, pasti tangan kalian iseng ngemil terus kan? Coba deh batasi waktu layar buat hiburan. Jadi maksimal 2 jam per hari. Biar badan lebih aktif dan pikiran jadi fresh. Poin keenam yaitu edukasi dan kesadaran diri. Yuk mulai lebih peduli sama kesehatan sendiri. Belajar dikit-dikit soal bahaya obesitas dan pentingnya hidup sehat. Itu sangat penting loh. Apalagi saat ada seminar gizi, mari kita ikuti. Poin yang ketujuh itu ada pemantauan berat badan secara berkala. Pemantauan berat badan secara rutin tentunya sangat membantu dalam mendeteksi dini jika terjadinya kenaikan berat badan yang tidak normal. Kita harus rajin ukur berat badan dan lingkar pinggang kita secara berkala, dan cara menentukannya itu bisa dengan menggunakan indeks massa tubuh atau yang biasa kita sebut dengan IMT. Tentunya ini adalah sebagai indikator sederhana dalam pengukuran berat badan, menentukan berat badan yang normal ataupun tidak normal. Viviah, gimana kalau habis makan pisang coklat ini kita beli burger, terus nanti minumnya es teh jumbo, nanti malam kita beli martabak manis, gimana menurut kamu? Iya ya, aku mau sih. Tapi bukannya kalau kita makan-makan kayak gitu terus bisa menyebabkan obesitas ya? Iya ya, tapi katanya obesitas itu ada pencegahannya. Lah, emang kamu tahu pencegahan obesitas itu apa? Coba tanya mereka. Yang pertama, membatasi konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Yang kedua, melakukan pemantauan berat badan secara rutin untuk deteksi dini dan pengendalian obesitas di masyarakat. Yang ketiga, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pola gizi seimbang, aktivitas fisik, dan bahaya obesitas. Yang keempat, yaitu mengembangkan pendidikan gizi di sekolah, di tempat kerja untuk meningkatkan pengembangan pola makan yang sehat. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ketersediaan makanan sehat yang terjangkau di pasar dan toko makanan, serta memperkuat program makanan sehat di tempat kerja dan sekolah.